Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini pertemuan ke-7 dengan judul Pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Menurutmu, apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Pernahkah kamu disakiti atau dikecewakan oleh teman atau seseorang? Mengapa Allah berbaik hati mengampuni dosa manusia? Nah, untuk merenungkan 3 pertanyaan ini, kamu boleh renungkan secara pribadi. Nah, anak-anak Miss, mari kita saksikan cerita Alkitab tentang kisah Yunus di perut ikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu
Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Nah, anak-anak Miss, kalian sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus di perut ikan. Nah, pengampunan Allah. Kisah tentang Nabi Yunus mengajarkan kepada kita bagaimana pengampunan Allah ditunjukkan kepada penduduk Niniwe. Orang-orang Niniwe yang tadinya sangat jahat, sekarang sadar dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Mereka mengungkapkan pertobatannya tidak hanya di mulut saja, melainkan dengan tindakan nyata. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa dan perbuatan jahat mereka. Mereka mengenakan kain berkabung dan duduk di atas abu sebagai tanda penyesalan. Mereka berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyesalan. Oleh karena kasih setia Allah kepada mereka, Allah mengubah rencananya, tidak membinasakan kota Niniwe. Allah menganugerahkan pengampunan karena mereka bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Pengampunan Allah juga disaksikan pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia. Tuhan Allah membuang dosa manusia dan melupakannya. Allah mau mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan Allah menyayangi dan mengasihi manusia. Ia sungguh pandang sabar dan tidak pendendam. Ia tidak membalas dosa dan kesalahan manusia. Kebaikan Allah diibaratkan dengan tingginya langit. Apakah kita bisa mengukur tingginya langit? Jelas tidak. Artinya kebaikan Tuhan Allah tidak dapat diukur dan tidak ada batasnya. Ia mau mengampuni kesalahan manusia. Teladan kebaikan Allah yang dinyatakan dengan mengampuni kesalahan manusia haruslah kita ikuti dan pelajari. Kita diajak untuk memiliki sikap yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Pengampunan Allah dilukiskan juga dalam cerita Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Nah, kamu boleh lihat Alkitab kamu ya, Nak. Nah, khususnya ayat 21 sampai ayat 22 yang menceritakan mengenai perumpamaan pengampunan. Selama Yesus berada di Kapernaum, ia mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana seharusnya sikap terhadap orang yang melakukan kesalahan. Suatu hari Petrus mendatangi Yesus dan bertanya kepadanya, sampai berapa kali ia harus mengampuni orang yang berbuat dosa atau berbuat jahat kepadanya? Apakah sampai 7 kali? Bagi Petrus 7 kali itu sudah banyak. Dugaan Petrus ternyata meleset. Yesus mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, ampunilah saudaramu tidak hanya 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali." Artinya harus terus-menerus dimaafkan. Jangan hitung sudah berapa kali kita mengampuni kesalahan saudara kita. Semua manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Anak kecil bisa melakukan kesalahan. Orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu, semua orang membutuhkan pengampunan dan harus memberi ampun kepada orang lain. Sama seperti kita ingin diampuni orang lain juga memerlukan ampunan dari kita. Kata ampun berarti maaf. Ampun juga berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Mengampuni berarti pembebasan dari tuntutan atau hukuman karena kesalahan.
3 manfaat mengampuni yaitu pertama, melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita tentu pernah melakukan kesalahan. Ketika kesalahan kita diampuni orang lain, bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa senang, lega, dan bersyukur. Contohnya ketika kita lupa membawa buku pekerjaan rumah dan ibu guru memaafkan kesalahan kita, pasti kita akan merasa lega dan senang. Yang kedua adalah melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Dengan mengampuni, kita akan merasa bahagia karena telah melakukan kebaikan bagi orang lain. Bersamaan dengan itu, kita juga telah melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita pun terbebas dari perasaan marah, kesal, benci, atau dendam terhadap orang lain. Sebaliknya, yang akan muncul adalah perasaan damai dan bahagia dalam hati. Lalu yang ketiga adalah melakukan kehendak Allah. Dengan mengampuni, kita telah melakukan perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dalam dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jika kita pernah merasakan betapa indahnya diampuni, maka kita tentu mengerti bahwa mengampuni dan memaafkan akan membawa sukacita bagi diri kita sendiri, orang lain, dan tentu akan menyenangkan hati Allah. Nah, anak-anak Miss, sekarang untuk tugas kamu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan, silakan kamu jawab. Kamu buat dalam buku catatan agama kamu. Demikianlah pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan dan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.